Sistem lalu menjelaskan kemampuan aktif immortal, di mana kekuatan regeneratif akan meningkat secara eksponensial sebanding dengan hilangnya nyawa, serta kemampuan pasif Source of Darkness yang menahan kematian selama jantung pengguna masih utuh. Beyond menilai situasi itu dan melihat luka-luka vampir tersebut mulai menutup dengan cepat. Ia mengumpat, menyebut kemampuan itu curang, mengeluh bahwa dengan regenerasi seperti itu, vampir tersebut akan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Beyond tidak sepenuhnya memahami semua mekanismenya, tetapi satu hal jelas, semua orang sedang pingsan. Karena itu, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Dengan langkah tertatih, Beyond mendekati vampir tersebut, menegaskan bahwa ia harus membunuhnya sebelum ia terbangun. Mata Beyond kembali melebar saat menyadari bahwa tubuh vampir itu hancur berkeping-keping kecuali bagian jantungnya. Dengan tangan gemetar hebat, Beyond mengangkat tangannya berasumsi bahwa vampir itu melindungi jantungnya dari Sunspot Spear menggunakan lengannya. Kehilangan kesabaran, Beyond berteriak agar monster sialan itu mati. Ia menghantam dada vampir tersebut dengan sekuat tenaga, tetapi serangan itu gagal menghancurkannya. Beyond terengah-engah mempertanyakan bagaimana caranya menembus pertahanan itu, hingga akhirnya ia teringat akan sesuatu. Beyond menyentuh dada vampir itu dan mengucapkan flash explosion. Sebuah ledakan besar terjadi, darah menyebar kemana-mana dan berhasil sedikit membuka dada vampir tersebut. Beyond menatap tangannya dan mengeluh betapa sakitnya rasa itu. Dengan wajah penuh keringat, ia mengungkapkan bahwa semua ini ia lakukan agar bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Beyond kembali menyentuh dada vampir itu dan mengulangi flash explosion beberapa kali. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menyadari bahwa ia hampir mencapai batasnya. Namun, Beyond terus mengulang flash explosion tanpa henti. Sistem memperingatkan bahwa HP Beyond berada di bawah 1%. Beyond berpikir dengan cemas, menyadari bahwa meskipun ia bisa membunuh vampir itu dengan flash explosion berulang kali, ia mungkin akan mati bersamanya. Beyond berteriak frustasi sambil terus meneriakkan flash explosion. Sistem memperingatkan bahwa HP Beyond mencapai 0% dan hitungan mundur pun dimulai. Beyond bersikeras, ia tidak bisa berhenti sekarang. Sistem mencatat konsumsi 3 poin mentalitas. Beyond menyatakan dengan keyakinan bahwa jika ia berhenti, ia pasti akan mati. Sistem kembali memperingatkan bahwa mentalitas Beyond terus menurun. Setelah ledakan demi ledakan, Beyond akhirnya berhenti. Dengan pandangan gelap, ia menyadari bahwa tangannya telah hancur. Karena itu, Beyond memeluk tubuh vampir tersebut, memutuskan untuk menggunakan seluruh tubuhnya. Dengan teriakan terakhir, ia kembali berteriak flash explosion. Cahaya menyilaukan pun bersinar. Sistem kemudian memberitahukan bahwa Beyond telah mengalahkan vampir Carbomir. Beyond memperoleh 5 poin XP. Dengan tidak puas, Beyond menggerutu bahwa ia benar-benar bertarung sampai titik akhir untuk membunuh monster itu. Sistem melaporkan bahwa mentalitas Beyond masih terus menurun. Namun sistem juga melaporkan bahwa karena ia mengalahkan varian mutan peringkat tinggi sekaligus Guardian, Beyond memperoleh XP tambahan dan naik level. Beyond terkejut mengetahui bahwa ia telah naik level, meskipun ia sadar bahwa dalam permainan, naik level tidak langsung memulihkan nyawa ke kondisi maksimum. Beyond kemudian mengungkapkan bahwa sejak awal ia memiliki sebuah tujuan. Sistem memberitahukan bahwa kekuatan spiritual meningkat, serta kapasitas maksimum esensi Beyond bertambah 1 poin. Beyond menyatakan bahwa tujuan awalnya adalah memperoleh esensi Guardian Rapture yang memiliki tingkat drop sebesar 33%. Cahaya kembali menyelimuti tubuh Beyond. Sistem merinci bahwa esensi vampir Guardian sedang diserap oleh aura Beyond. Dengan ini, Beyond tidak akan mati meskipun jantungnya hancur, berkat kemampuan pasif Source of Darkness. HP Beyond meningkat secara eksponensial karena efek immortal. HP-nya naik melewati 1%, mengakhiri hitungan mundur kematian. Sistem mencatat pencapaian yang diperoleh Beyond, yaitu bertahan hidup setelah hitungan mundur dimulai. Hadiah yang diperoleh adalah atribut mentalitas meningkat permanen sebesar 10 poin. Sistem menampilkan status akhir Beyond level 3, status fisik plus 87, mentalitas plus 10, level item 114-104 indeks tempur umum plus 2011. Esensi diperoleh Corpse Golem, peringkat 7, dan Vampir Guardian, peringkat 5. Sistem mencatat adanya tingkat kemajuan yang tidak normal, dan bahwa administrator sedang mengamati karakter tersebut. Saat Beyond terbangun dengan kaget, Einar menatapnya dan bertanya apakah Beyond sudah sadar. Beyond pun terdiam, mempertanyakan dirinya sendiri. Beyond bertanya dengan suara pelan apakah ia masih hidup. Dengan rasa khawatir, Beyond segera bertanya kepada Einar, di mana yang lainnya? Einar menjawab bahwa mereka sudah pergi 3 hari yang lalu,
lalu bertanya balik dengan cemas apakah Bjorn baik-baik saja, karena Bjorn pingsan selama 3 hari penuh dan membuatnya sangat khawatir. Mendengar bahwa dirinya telah tidur selama 3 hari, wajah Bjorn langsung pucat. Ia segera berdiri dengan tergesa, terkejut menyadari bahwa ini berarti hari ke-7 telah tiba. Bjorn membuka dan menutup tangannya, lalu melihat sekeliling, memastikan bahwa tidak ada masalah pada tubuhnya. Tidak ada luka luar, tidak ada rasa nyeri yang tersisa. Namun ketika Bjorn menunduk, matanya melebar terkejut. Ia segera bertanya kepada Einar, "Di mana pakaianku?" Einar menjawab santai bahwa semua pakaiannya sudah hancur dan karena mengganggu ia membuangnya. Bjorn terdiam sepenuhnya. Sementara itu, Einar malah mengacungkan jempol dan meyakinkannya bahwa Bjorn tidak perlu malu karena ia sudah melihat sendiri betapa hebatnya seorang pejuang seperti Bjorn. Bjorn gemetar karena marah dan memohon agar Einar berhenti berbicara. Ia lalu berbalik dan bertanya apa yang terjadi selama ia pingsan. Einar menjelaskan bahwa Hikurot mengambil item bernomor, sementara Raven mengambil batu ruptur. Bjorn merenung bahwa jika dirinya masih hidup, itu berarti ia telah berhasil menyerap esensi Guardian. Ia yakin Guardian menjatuhkan ketiga item tersebut. Einar mengingat bahwa mereka sempat berniat melempar dadu untuk membagi batu ruptur, tetapi Raven menolak. Raven berargumen bahwa ia hanya bisa menutupi kerugiannya jika mengambil batu tersebut. Hikurot dengan senyum lebar mengatakan bahwa ia baik-baik saja dengan keputusan itu karena merasa dirinya tidak melakukan banyak hal. Einar mengatakan Hikurot memang tidak peduli, tetapi ia sendiri tidak bisa menerima pembagian itu. Raven kemudian mengatakan sesuatu yang aneh, bahwa Bjorn telah mengambil loot terbaik yang bisa mereka dapatkan, sehingga Bjorn tidak punya hak untuk mengeluh soal batu ruptur. Setelah mendengar cerita Einar, Bjorn terkejut menyadari bahwa Raven tampaknya satu-satunya yang tahu bahwa ia telah menyerap esensi vampir. Selain itu, Raven juga telah memberinya esensi corpse golem dan beberapa potion, yang berarti Raven sebenarnya hanya benar-benar merugi pada batu ruptur. Karena itulah Bjorn tidak marah dengan pembagian loot tersebut. Meski begitu, Einar tetap kesal dan menuduh Raven telah mengambil semua item untuk dirinya sendiri lalu pergi tanpa menunggu Bjorn bangun. Einar menyebut Raven sebagai penyihir yang tidak setia dan serakah. Bjorn setelah mendengar itu berpikir bahwa ia harus berpura-pura berada di pihak Einar. Ia pun menepuk dadanya dan berterima kasih kepada Einar, mengatakan bahwa Einar sangat bisa diandalkan. Einar langsung berseri-seri gembira, merayakan bahwa mereka adalah rekan sejati, lalu bertanya dengan antusias apakah mereka akan pergi sekarang juga. Bjorn menjawab tidak, karena masih ada sesuatu yang harus mereka lakukan sebelum pergi. Dengan mata yang melebar, Bjorn berpikir bahwa meskipun Raven telah mengambil hampir semuanya, satu benda itu masih ada di sana. Bjorn mengepalkan tangannya, menegaskan dengan yakin bahwa ia akan memastikan untuk setidaknya mendapatkan benda tersebut. Dengan sedikit rasa khawatir, Bjorn bertanya kepada Einar apakah ada sesuatu yang bisa ia pakai. Beberapa menit kemudian, sistem melaporkan bahwa mereka memasuki gua kristal lantai pertama. Labirin pun ditutup dan mereka akhirnya diangkut ke Rabdonia. Bjorn yang berada di tengah keramaian tampak bersemangat karena mereka akhirnya kembali ke Rabdonia. Dengan semua pekerjaan yang telah mereka lakukan, Bjorn yakin keuntungannya pasti sangat besar. Kali ini Bjorn datang ke checkpoint dan seorang petugas wanita mengumumkan bahwa nilai yang didapat Bjorn sekitar 231.000 kristal. Bjorn bergumam bahwa 230.000 kristal terasa kecil dibandingkan dengan usaha dan bahaya yang mereka hadapi. Namun, itu tidak masalah, karena kali ini ia telah menyerap 2 esensi. Wanita itu kemudian mengambil kristalnya, membuat Bjorn terlihat bingung. Dengan pandangan serius, wanita tersebut bertanya apa isi ransel Bjorn, karena jumlah kristal itu terlalu banyak untuk seorang penjelajah peringkat 9. Bjorn membalas dengan nada heran, bertanya mengapa ia menanyakan hal itu, lalu merenung bahwa sebelumnya mereka tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti ini. Tiba-tiba, Bjorn dikelilingi oleh beberapa penjaga. Salah satu dari mereka memerintahkan Bjorn agar tidak bergerak. Bjorn yang tidak senang dengan situasi tersebut, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Penjaga itu lalu memerintahkan Bjorn untuk ikut berbicara di ruang interogasi. Adegan beralih ke Nona Erwin yang tampak kelelahan sambil berkomentar bahwa ia tidak menyangka lantai 3 akan sesulit itu. Mengingat monster-monster yang mereka hadapi, Erwin merenung tentang kekuatan monster peringkat 7 yang belum pernah ia lawan
sebelumnya, meskipun yang bertarung gak langsung hanyalah saudara perempuannya. Erwin berpikir bahwa monster peringkat 6 yang mereka temui secara kebetulan terasa seperti petualangan yang benar-benar berbeda dibandingkan pengalaman pertamanya, ketika ia hanya sibuk berusaha bertahan hidup. Ia yakin Bjorn akan terkejut saat mendengar ceritanya. Namun karena tidak melihat Bjorn di sekitar, Erwin merasa waktu pertemuan mereka mungkin belum tepat. Dengan mata berbinar, Erwin ingin menunjukkan esensi baru yang ia dapatkan dan bertanya-tanya apakah Bjorn akan mengujinya seperti terakhir kali. Mengingat kejadian itu, Erwin tertawa kecil. Meskipun menyakitkan, ia sangat ingin bertemu Bjorn lagi. Erwin kemudian mendekati wanita check-in untuk menilai kristal yang ia kumpulkan. Wanita itu mengumumkan bahwa Erwin memperoleh 184.000 kristal, jumlah yang terlalu besar untuk penjelajah peringkat rendah. Erwin menjadi waspada dan segera menjelaskan bahwa ia datang bersama saudari perempuannya. Wanita itu bertanya nama saudari Erwin, dan Erwin menjawab bahwa ia adalah Daria Wittamber de Teresia. Mendengar itu, wanita tersebut segera memahami bahwa Teresia adalah penjelajah bersertifikat dan mengizinkan Erwin mengambil kembali kristalnya. Beberapa menit kemudian, Erwin menikmati mandi air hangat. Setelah berpakaian, ia berpikir keras apakah Bjorn sudah kembali. Erwin memutuskan bahwa kali ini ia akan membayar makan malam yang enak dengan uang yang baru saja ia dapatkan. Dengan gembira, Erwin bergumam bahwa ia tidak sabar untuk bertemu Bjorn dan penasaran pengalaman seperti apa yang dialami Bjorn kali ini. Erwin pun pergi ke kamar Bjorn, tetapi manajer penginapan memberitahukan bahwa pemilik kamar 302 belum kembali. Hal itu membuat Erwin terkejut dan khawatir. Dengan pandangan gelap, ia sempat menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Tetapi ia segera menenangkan dirinya dan yakin bahwa Bjorn pasti akan segera kembali. Adegan pun beralih ke 1 minggu kemudian, di mana Erwin terkejut dengan apa yang ia lihat. Dengan nada tidak percaya, Erwin bertanya mengapa mereka mengeluarkan barang-barang dari kamar Bjorn. Pria itu menghela napas dan menjelaskan bahwa ia sudah menunggu terlalu lama. Karena labirin telah ditutup selama beberapa waktu dan pemilik kamar belum kembali, maka kamar tersebut terpaksa dikosongkan. Tubuh Erwin gemetar hebat. Dengan suara tergagap, ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Namun pria itu menyimpulkan dengan datar bahwa hal itu hanya bisa berarti satu hal, yaitu Bjorn telah meninggal di dalam labirin. Beberapa menit berlalu dan hujan deras pun turun. Seorang gadis mendekat sambil memanggil Erwin. Erwin yang dipenuhi amarah dan kesedihan bergumam memanggil kakaknya. Teresia mengulurkan tangan mendesaknya untuk bangkit, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui kabar tersebut, lalu bertanya sampai kapan Erwin akan terus seperti ini. Dengan emosi yang meluap, Erwin menyatakan bahwa ia ingin menjadi lebih kuat agar bisa melindungi orang-orang yang ia cintai. Adegan kemudian beralih ke Bjorn yang kini berada di dalam sel tahanan. Ia berkomentar bahwa sudah seminggu sejak ia dipenjara dan dituduh sebagai kriminal. Dalam interogasi pertamanya, seorang inspektur bertanya dari mana Bjorn mendapatkan crossbow tersebut. Inspektur itu juga mempertanyakan apakah seorang barbar memang menggunakan senjata seperti itu. Bjorn membalas dengan tenang bahwa crossbow itu milik orang-orang yang mencoba membunuhnya. Ia menegaskan bahwa tidak salah untuk menyimpan barang milik orang-orang yang menyerangnya lebih dulu. Inspektur itu tersenyum lebar, menyatakan bahwa mereka akan segera mengetahui siapa yang sebenarnya menyerang lebih dahulu. Bjorn menjadi marah dan bertanya apakah ia akan dipenjara hanya karena masalah itu. Ia merenung dengan curiga, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama ini ada aturan tak tertulis bahwa tanpa bukti kejahatan, asal-usul suatu barang tidak akan dipertanyakan. Inspektur itu lalu duduk dan menjelaskan bahwa aturan Guild telah berubah beberapa hari lalu. Mereka kini memutuskan untuk menyelidiki secara mendalam para penjelajah peringkat rendah dengan alasan untuk meminimalisir aktivitas kriminal. Mendengar hal itu, Bjorn menyimpulkan dengan kesal bahwa hidup memang selalu sulit bagi kelas bawah dimanapun mereka berada. Ia yakin banyak penjelajah tanpa koneksi yang memiliki loot besar seperti dirinya juga ditangkap. Inspektur itu melanjutkan interogasi, kembali menanyakan dari mana Bjorn mendapatkan barang tersebut. Bjorn menegaskan sekali lagi bahwa ia hanya mengambilnya dari orang-orang yang menyerangnya lebih dulu, lalu menceritakan insiden penyergapan oleh sekelompok bandit. Tentu saja, Bjorn tidak menyebutkan wanita itu karena ia tidak ingin mengingkari janjinya. Pria itu membetulkan kacamatanya dan dengan nada ragu mengatakan bahwa Bjorn sempat ditikam di leher namun tetap selamat, lalu bertanya di mana bekas lukanya. Bjorn terkejut dan balik bertanya, apakah pria itu tidak bisa melihatnya karena seharusnya bekas luka itu ada di sana. Namun saat Bjorn menyentuh lehernya sendiri, matanya melebar terkejut.
Tidak ada bekas luka sama sekali. Ia benar-benar tidak mengerti dan bertanya, dalam hati apakah bekas luka itu menghilang karena esensi vampir yang ia serap. Bjorn menyimpulkan bahwa segalanya mulai berjalan ke arah yang salah. Pada akhirnya ia terpaksa menyebutkan tentang ruptur, meskipun sebenarnya ia tidak ingin melakukannya. Mendengar itu, inspektur tersebut justru tertawa terbahak-bahak, mengejek Bjorn. Inspektur itu menanyakan mengapa seorang vampir bisa berada di ruptur lantai 1, lalu menyimpulkan bahwa Bjorn hanyalah seorang barbar dan pembohong yang buruk. Tuduhan itu membuat Bjorn meledak, marah berseru agar pria itu memanggil seorang penyihir, karena penyihir dapat memverifikasi kesaksiannya hanya dengan menggunakan sihir memori. Pria itu berdiri, lalu dengan nada meremehkan mengatakan bahwa memanggil penyihir hanya untuk melihat memori seorang penjelajah peringkat rendah adalah tindakan bodoh. Ia menambahkan bahwa Bjorn hanya bisa meminta verifikasi semacam itu setelah mencapai peringkat 7 atau lebih. Dengan tatapan mengintimidasi, Bjorn menantang dan bertanya apakah aturan itu tetap berlaku, bahkan jika ia membayar untuknya. Sambil beranjak pergi, pria itu menjawab dengan sinis, untuk apa mereka menghabiskan uang untuk hal bodoh seperti itu jika mereka juga akan mendapatkan uang tersebut ketika Bjorn mati. Ia menutup pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan kasus ini hanya jika penyihir yang dipanggil berasal dari Goa'uld yang berafiliasi. Bjorn yang frustrasi mengeluh bahwa hari pertamanya di tempat ini terasa sangat buruk. 2 hari kemudian, seorang suster memberitahukan bahwa mentalitas Bjorn berada di atas 90, sehingga ia mampu menahan sihir mental. Penyihir itu mengakui dengan terkejut bahwa penghalang mental Bjorn terlalu kuat, dan ia menduga hanya penyihir dari menara sihir yang mampu menembusnya. Bjorn yang semakin terpojok mengutuk nasibnya sambil menjelaskan bahwa penyihir peringkat 9 yang bekerja di guild memang tidak bisa menggunakan sihir mereka padanya. Inspektur menyatakan bahwa ia tidak bisa memanggil orang sepenting itu hanya karena masalah yang dianggap sepele. Bjorn bahkan menceritakan bahwa ketika ia menyebut nama Raven dan Hikurot, pria itu tetap menolak mendengarkannya. Dengan senyum provokatif, inspektur itu bertanya, mengapa Bjorn tidak menyerah saja? Bjorn yang tidak senang mengamati bagaimana inspektur tersebut terus menekannya untuk mengaku. Pada pagi hari interogasi ke-7, inspektur itu memegang komunikator dan menyatakan bahwa mereka akhirnya menemukan bukti konklusif melawan Bjorn. Bjorn langsung waspada dan berspekulasi bahwa bukti itu adalah batu pesan yang ia ambil saat bertarung melawan Union Crystal. Dengan aura gelap, pria itu berkata, sepertinya ini bukan pertama kalinya Bjorn memenjarakan orang lain. Ia menjelaskan bahwa mereka telah memeriksa nomor pada batu pesan tersebut dan menemukan bahwa batu itu milik seorang penjelajah yang sudah mati. Mereka juga menerima kesaksian dari Union Crystal mengenai tindakan Bjorn, lalu menyatakan bahwa Bjorn akan dieksekusi dalam 3 jam. Bjorn yang diliputi amarah menyadari bahwa sudah waktunya menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya dengan kata-kata, namun ia juga sadar bahwa jika ia menghancurkan tempat ini, ia akan dicap sebagai kriminal buronan. Dengan pandangan serius, Bjorn menyimpulkan bahwa hanya ada satu cara untuk keluar dari sini hidup-hidup, yaitu membuktikan ketidakbersalahannya. Sambil menyentuh jeruji sel, Bjorn bersumpah bahwa ia akan hidup. Sistem pun memberitahukan bahwa Bjorn mengaktifkan flash explosion. Sebuah ledakan besar terjadi dan darah menyebar kemana-mana. Bjorn keluar dari selnya, sementara para penjaga yang ketakutan tergagap menanyakan bagaimana ia bisa kabur. Dengan putus asa, salah satu penjaga berteriak bahwa seorang tahanan telah melarikan diri. Namun sebelum penjaga itu sempat bereaksi, Bjorn langsung menendang wajahnya hingga pingsan. Bjorn menyatakan bahwa ia akan keluar dari tempat ini, lalu mengambil kunci dari tubuh penjaga tersebut. Para tahanan yang menyaksikan kejadian itu bertanya dengan tidak percaya apakah Bjorn benar-benar melarikan diri. Mereka berkomentar bahwa Bjorn ternyata jauh lebih gila dari yang mereka kira, lalu memohon agar Bjorn membebaskan mereka juga. Bjorn menilai situasinya dengan hati-hati. Ia yakin bahwa beberapa dari mereka memang penjahat sungguhan, tetapi sebagai seorang barbar yang tak bersalah dan dijebak tanpa alasan, Bjorn memilih untuk tidak peduli. Ia mulai melepaskan para tahanan itu. Mereka pun bersorak merayakan kebebasan sambil berteriak memuji nama Bjorn. Adegan beralih ke lobi lantai pertama Guild Penjelajah. Seseorang mengetuk pintu membuat para tentara bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian pintu itu didobrak. Para tahanan berhamburan masuk sambil meneriakkan
kata kebebasan. Seorang pria berteriak ketakutan menyebut mereka sebagai buronan. Seorang wanita lalu mengangkat tangannya dan mengumumkan bahwa para penjelajah akan mendapatkan hadiah jika membantu menangkap para buronan tersebut. Kekacauan pun dimulai. Seorang petualang berteriak menantang para buronan untuk maju. Sementara itu, Bjorn menyelinap keluar dan memperkirakan bahwa para tahanan itu akan segera ditangkap. Tidak seperti para penjelajah, mereka hampir tidak memiliki senjata, kecuali beberapa yang berhasil mereka curi. Sambil menggertakkan gigi, Bjorn bertanya-tanya, apakah mereka setidaknya bisa memberinya waktu 5 menit. Bjorn sadar ia tidak boleh membuang waktu lagi. Sambil menaiki tangga, ia menyatakan bahwa tujuannya bukan sekadar melarikan diri. Di atas, Bjorn bertemu beberapa penjaga. Salah satu dari mereka memperingatkan bahwa para tahanan telah mencapai sejauh ini dan memberitahukan bahwa manajer cabang berada di lantai atas. Karena itu, mereka tidak bisa membiarkan siapapun lewat. Bjorn pun bersiap menggunakan flash explosion. Potongan kulit bercampur sisa darah berjatuhan ke arah para penjaga. Salah satu pria bertanya dengan bingung, "Apa itu?" Pria botak di sampingnya berteriak panik, mengatakan bahwa itu adalah asam dan panas. Sistem memberitahukan bahwa Bjorn mengaktifkan Sacrifice Seal. Dengan kemampuan ini, atribut fisik Bjorn meningkat secara drastis berdasarkan jumlah pengorbanan dalam radius 100 meter. Dengan tatapan jahat, Bjorn bergumam bahwa ini jauh lebih baik daripada meminum potion. Bjorn menyerang para penjaga itu sambil meneriakkan kata Valhalla. Dengan satu pukulan, ia langsung menjatuhkan seorang penjaga. Pria lain mendekat sambil memaki Bjorn. Bjorn mengangkat lengannya dan memblokir serangan itu. Saat penjaga tersebut mencoba memastikan kondisi Bjorn, ia terkejut melihat luka Bjorn telah sembuh. Ia bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi tanpa Bjorn? Setelah itu, Bjorn mengangkat tubuh penjaga tersebut dan melemparkannya dengan kasar. Sambil bergumam, Bjorn merasakan kekuatan yang mendidih di dalam dirinya. Penjaga itu terlempar jauh, dan Bjorn menyimpulkan bahwa efek kemampuan ini benar-benar luar biasa. Dengan tubuh gemetar ketakutan, salah satu pria tergagap bertanya, bukankah Bjorn hanyalah barbar peringkat 9? Pria di sebelahnya menimpali dengan suara gemetar, bagaimana mungkin ini terjadi? Bjorn tersenyum jahat, berpikir bahwa manajer itu terlalu meremehkan penjelajah peringkat rendah. Karena itulah, Bjorn yakin mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ia akan sekuat ini. Para penjaga pun dihancurkan satu persatu oleh Bjorn dengan tinju dan flash explosion-nya. Setelah mengalahkan para penjaga, Bjorn mendekati sebuah pintu dan memastikan bahwa ia telah mencapai kantor manajer cabang di lantai 3 Guild Penjelajah. Saat Bjorn membuka pintu itu, seorang pria dengan pedang di tangannya langsung menyergap, bersiap menyerang. Bjorn yang terkejut bergumam bahwa itu adalah sebuah sergapan. Tebasan pria itu mengenai tubuh Bjorn, memaksanya melompat mundur. Pria tersebut tersenyum kecil, membanggakan diri karena berhasil melukai Bjorn. Namun ketika darah Bjorn memercik ke wajahnya, matanya langsung melebar. Ia menjerit kesakitan. Dalam hati, Bjorn meminta maaf, menyadari bahwa darahnya kini mengandung cairan asam. Tiba-tiba mata Bjorn kembali melebar saat ia mendengar teriakan lain. Ternyata suara itu berasal dari seorang gadis. Ia gemetar ketakutan sambil memanggil manajer cabang. Bjorn menatapnya dan bertanya siapa dirinya. Manajer cabang yang terluka dengan wajah berkeringat memohon agar Bjorn tidak menyentuh gadis itu, karena gadis tersebut adalah putri manajer distrik. Mendengar hal itu, Bjorn merenung. Sepertinya ia memang sangat beruntung. Manajer cabang memperingatkan dengan panik bahwa jika Bjorn melakukan sesuatu pada gadis itu, ia tidak akan pernah dimaafkan. Namun tanpa ragu, Bjorn memukul wajah manajer cabang itu hingga ia jatuh pingsan. Bjorn bergumam bahwa sepertinya ia harus mengubah rencananya. Awalnya ia tidak berniat melakukan ini, tetapi keberadaan putri manajer distrik telah mengubah segalanya. Gadis itu gemetar hebat, menunjuk Bjorn sambil berkata bahwa Bjorn tampak terlalu tenang setelah melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Bjorn menilai situasi itu dengan dingin, menyadari bahwa segalanya akan menjadi sangat mudah atau justru sangat mengerikan. Dengan keberanian yang dipaksakan, gadis itu menuduh bahwa Bjorn pasti sudah tahu ia akan berada di sini hari ini, lalu bertanya, apakah kau merencanakan semua ini sejak lama? Bjorn menggerutu kesal dan menyuruhnya diam. Ia bertanya-tanya dalam hati tentang wanita narsistik ini. Kemudian Bjorn menoleh ke arah para penjaga dan memerintahkan mereka untuk membawa inspektur yang bertanggung jawab atas dirinya, pemimpin Union Crystal, serta seorang penyihir dari menara sihir, atau gadis ini akan mati di tangannya. Para penjaga yang mendengar ancaman itu segera menuruti perintah Bjorn dan bergegas memanggil orang-orang tersebut. Setelah itu, Bjorn melangkah ke balkon. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak menyebutkan
menggunakan kata hela-hela untuk menarik perhatian orang-orang di bawah. Setelah berhasil menarik perhatian semua orang, Bion berdiri tegap dan membuat pidato. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bion Jandel. Orang-orang di bawah yang kebingungan mulai bertanya-tanya apakah ia adalah tahanan yang melarikan diri dan bagaimana mungkin ia bisa sampai ke sana. Bion melanjutkan pidatonya menyatakan bahwa ia hanyalah seorang penjelajah peringkat 9 yang telah dijebak dan coba dibunuh oleh Guild penjelajah. Ia bersumpah atas nama Tuhan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan suara tegas, Bion menegaskan bahwa meskipun Guild terkutuk itu berusaha menjebaknya, ia tidak bersalah. Bion memperkirakan mereka tidak akan bisa menutupi masalah ini jika ia membuat keributan sebesar ini. Adegan pun beralih ke menara sihir. Seseorang bertanya, apakah Guild penjelajah memanggil mereka? Pria tua itu mengangkat jarinya, mengonfirmasi bahwa panggilan itu berasal dari manajer cabang dan tampaknya ada orang gila yang sedang membuat kekacauan di sana. Nona Raven bertanya, orang gila seperti apa yang ia maksud? Pria tua itu menjelaskan situasinya, melaporkan bahwa orang tersebut membebaskan para tahanan, menyandera putri manajer distrik, lalu menuntut agar seorang penyihir datang. Raven terkejut dan berkomentar bahwa pria itu pasti sangat bodoh. Tanpa menunda, ia segera mengenakan pakaiannya dan memutuskan untuk pergi. Raven menambahkan bahwa ia juga perlu mencari seseorang dan ia penasaran seperti apa orang gila itu sebenarnya. Namun saat tiba di lokasi, Raven justru terkejut ketika melihat Bion sedang menyandera putri manajer distrik. Raven langsung bertanya, apa yang sedang Bion pikirkan? Sambil menunjuk ke arahnya, Raven memarahinya, apakah kau pikir kau punya lebih dari satu nyawa? Raven mengungkapkan bahwa awalnya ia penasaran siapa orang itu. Tetapi ternyata lagi-lagi Bion. Bion membalas dengan mendesak agar Raven segera menggunakan sihir verifikasi memori. Raven mendekat dalam keheningan total. Sementara itu, Bion menatapnya dengan tajam, memintanya untuk segera melakukannya karena ia tidak punya banyak waktu. Raven akhirnya mengatakan bahwa ia akan melakukannya, tetapi Bion harus berjanji akan mengabulkan satu permintaannya di masa depan. Bion menyetujui selama itu adalah sesuatu yang masih bisa ia lakukan. Raven meminta Bion menepati janjinya lalu mulai menyalurkan sihirnya. Namun Raven tiba-tiba kebingungan. Ia menyatakan bahwa sihir itu tidak berfungsi, lalu bertanya, apakah Bion memiliki peralatan atau kemampuan yang memberikan ketahanan terhadap sihir mental. Bion yang semakin tidak senang dengan situasi itu menjawab bahwa tampaknya ia memang memiliki sesuatu seperti itu, lalu meminta Raven menggunakan metode lain. Tak lama kemudian, inspektur tiba di lokasi dan bertanya kepada manajer cabang apakah ia baik-baik saja. Inspektur melaporkan bahwa mereka telah menangani sebagian besar tahanan di lantai pertama, lalu bertanya apakah para buronan berhasil mencapai lantai atas. Saat inspektur melihat Bion, matanya langsung melebar. Itu Bion, serunya. Sambil menunjuk, inspektur melaporkan kepada manajer cabang bahwa Bion adalah orang yang memulai seluruh kekacauan ini. Manajer cabang yang memegangi kepalanya mengonfirmasi bahwa ia sudah mengetahuinya. Hal itu justru membuat inspektur terkejut. Ia bertanya mengapa manajer cabang tidak melakukan apapun. Dengan kepala tertunduk, manajer cabang menjawab bahwa barbar itu mengaku telah dijebak. Manajer cabang lalu menatap inspektur dan bertanya, apakah dialah yang menyelidiki kasus Bjorn. Dengan nada marah, ia menuntut bukti apa yang dimiliki inspektur hingga berani menyebut Bion sebagai penjahat. Inspektur mulai gelisah dan membantah keras, mengatakan bahwa kemungkinan dijebak itu tidak masuk akal. Ia menjelaskan bahwa Bion membawa terlalu banyak kristal ajaib untuk seorang penjelajah peringkat rendah, dan ranselnya dipenuhi peralatan yang tampak seperti hasil rampasan. Inspektur menambahkan bahwa mereka telah melacak nomor pada batu pesan yang ditemukan di ransel Bjorn. Lalu mereka mendapatkan informasi dari Union Crystal yang menyatakan bahwa Bion Jandel telah membunuh orang yang tidak bersalah dan menjarah mayat. Bijon pun segera membela dirinya, menegaskan bahwa itu hanyalah kesaksian sepihak dari anggota Union Crystal yang sama sekali belum diverifikasi menggunakan sihir. Manajer cabang dengan wajah tidak percaya bertanya, mengapa inspektur tidak memverifikasi kesaksian itu menggunakan sihir? Inspektur pun mencoba membela dirinya, menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya karena Bion terus berbohong selama interogasi. Inspektur mengatakan bahwa Bion mengaku ditikam di leher dan selamat, tetapi kemudian menyatakan
tidak memiliki bekas luka karena telah mengonsumsi esensi vampir di dalam ruptur. Mendengar hal itu, manajer cabang langsung mempertanyakan keberadaan esensi vampir tersebut. Inspektur membenarkan pernyataannya dan bertanya kepada manajer cabang, apakah masuk akal seekor vampir berada di ruptur lantai 1? Ia menyatakan dengan yakin bahwa Bjorn berbohong karena Bjorn tahu sihir tidak berfungsi padanya. Inspektur mempertanyakan bagaimana mungkin ia bisa mempercayai Bjorn dan sampai memanggil penyihir berharga dari menara sihir. Sambil membetulkan kacamatanya, inspektur itu bergumam bahwa ini adalah akhir bagi Bjorn. Namun setelah mendengar seluruh cerita itu, Raven dengan tenang menyatakan bahwa memang benar Bjorn telah mengonsumsi esensi vampir di ruptur lantai 1. Semua orang langsung terkejut. Dengan wajah berkeringat, inspektur bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Raven menjelaskan bahwa ia ada di sana dan menyaksikannya sendiri. Selain itu, ia menambahkan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka juga tidak dapat menggunakan sihir pada Bjorn. Inspektur kemudian bertanya, bagaimana Bjorn bisa mendapatkan esensi vampir tersebut? Sambil menundukkan kepala, ia menyiratkan bahwa meskipun Raven mengenal Bjorn, Raven tidak seharusnya berbohong untuk membelanya. Dengan pandangan gelap, Raven membalas tegas, menanyakan apakah inspektur sedang menyebutnya pembohong. Inspektur langsung ketakutan dan buru-buru menyangkal, mengatakan itu bukan maksudnya. Namun Raven menatapnya dengan pandangan mematikan dan menekan lebih jauh, menanyakan apa sebenarnya maksud inspektur. Apakah kekuasaan kecil yang ia miliki telah membuatnya berani meremehkan seorang penyihir? Inspektur itu pun berlutut dan memohon maaf, menegaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Bjorn yang menyaksikan semua itu menyadari bahwa seorang penyihir dari menara sihir memiliki kekuasaan yang setara dengan bangsawan. Meskipun menara sihir terdiri dari banyak faksi, mereka selalu bersatu untuk melindungi hak-hak mereka. Bjorn berpikir bahwa bagi seorang pegawai guild biasa, untuk mempertanyakan penyihir menara sihir, inspektur itu sama saja sedang menggali kuburnya sendiri. Manajer cabang akhirnya menyela dan meminta mereka berhenti. Dengan pandangan mengintimidasi, ia menyatakan bahwa Raven tentu memahami bahwa tanpa bukti nyata, semua ini terdengar seperti omong kosong. Raven terdiam sejenak, lalu berkata bahwa ia setuju. Memang belum pernah ada vampir di lantai 1 sebelumnya. Manajer cabang pun mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba Raven memotong ucapannya, menegaskan bahwa pernyataan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang manajer cabang guild penjelajah. Hal itu membuat manajer cabang terkejut. Raven kemudian menantang dengan berani menyatakan bahwa bahkan hingga sekarang, sejak labirin pertama kali muncul, masih ada begitu banyak misteri yang belum diketahui jawabannya.